Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita berjumpa kembali dan semoga kita sekeluarga senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Cerita inspiratif yang berjudul Warisan Terakhir Kakek Bayau. Kisah ini ditulis oleh Muhammad Syabir dan jangan lupa like, komen serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Budi. Ia tinggal bersama kakeknya yang bijaksana, Kakek Bayau, seorang veteran pejuang kemerdekaan. Suatu hari saat Budi sedang bermain layang-layang, ia melihat kakeknya sedang membersihkan bendera merah putih dengan penuh kehati-hatian. "Kenapa kakek selalu menjaga bendera itu seperti benda berharga?" tanya Budi penasaran. Kakek Bayau tersenyum, lalu mempersilakan Budi duduk di sebelahnya. "Cucuku Budi, dengarlah. Bendera ini bukan sekadar kain, ia adalah simbol perjuangan. Dulu, kakek dan teman-temanmu bertempur supaya kamu bisa sekolah, bermain, dan hidup bebas seperti sekarang." Tiba-tiba saja Budi pun terdiam. Ia membayangkan kakeknya berlari di medan perang, penuh semangat membela tanah air. "Apakah aku juga bisa membela negara seperti kakek?" tanya Budi. "Tentu bisa," jawab kakek Bayau. "Bela negara bukan hanya dengan senjata. Kamu bisa membela negara dengan rajin belajar, menghormati orang tua, tidak membuang sampah sembarangan, dan menolong teman. Semua itu adalah bentuk cinta pada tanah air." Keesokan harinya Budi mulai berubah. Ia bangun pagi, merapikan tempat tidur, membantu ibu menyapu halaman, dan mengibarkan bendera kecil di depan rumah. Saat di sekolah, ia menjadi anak yang rajin dan suka menolong. Ia bahkan mengajak teman-temannya membersihkan taman desa bersama. Kakek Bayau tersenyum bangga melihat perubahan cucunya. "Budi, kamu sudah jadi pejuang kecil yang hebat," ucapnya sambil memeluk Budi. Pemirsa yang budiman, seiring dengan berjalannya sang waktu, musim hujan datang dengan angin sejuk yang menusuk pagi hari. Budi duduk di samping tempat tidur kakek Bayau, yang sudah beberapa hari terbaring sakit. Tubuhnya lemah, tapi matanya tetap hangat menatap cucu kesayangannya. "Budi cucuku," suara kakek Bayau lirih. "Kesini nak." Budi mendekat menggenggam tangan kakeknya yang mulai dingin. Di samping ranjang terdapat sebuah kotak kayu kecil yang sudah tampak tua. "Cucuku, tolong buka kotaknya," ucap kakek Bayau. Dengan hati-hati Budi membuka kotak itu. Di dalamnya terlipat rapi sebuah bendera merah putih yang sudah lama ia lihat selalu dirawat kakeknya. Di bawah bendera ada secarik kertas dengan tulisan tangan. "Budi cucuku," lanjut kakek, "bendera itu bukan sekadar peninggalan. Itu adalah amanah. Jagalah ia seperti aku menjaganya. Jangan biarkan semangat cinta tanah air padam, meski kakek sudah tiada." Air mata Budi menetes. Ia menggenggam bendera itu erat dan mengangguk pelan. "Aku janji, kek. Aku akan terus membela negara dengan cara yang kakek ajarkan." Hari itu menjadi hari terakhir kakek Bayau. Ia pergi dengan damai, meninggalkan warisan terbesarnya, semangat bela negara yang kini hidup di dalam hati cucunya. Beberapa minggu setelah kakek menghembuskan nafas terakhirnya, Budi membuat sebuah rak kayu kecil dan meletakkan bendera peninggalan kakeknya di sana, tepat di samping meja belajarnya. Setiap pagi, ia menatap bendera itu dan mengingat pesan terakhir kakek Bayau. Budi semakin giat belajar, rajin membantu warga desa, dan sering mengajak teman-temannya berdiskusi tentang pentingnya mencintai dan menjaga negeri. Meski kakek Bayau telah tiada, semangatnya terus hidup di dalam hati Budi, dan kini juga di hati anak-anak lain di desanya. Nah, pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini menjadi sebuah renungan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan adapun pesan moral dari kisah ini, bela negara bisa dilakukan oleh siapa saja dan dari hal-hal kecil di sekitar kita. Dengan rajin belajar, berbuat baik, dan menjaga lingkungan, kita sudah menunjukkan cinta pada tanah air. Cinta tanah air adalah warisan yang paling berharga. Meski orang yang kita cintai telah tiada, semangat baik yang mereka tanamkan bisa terus hidup dalam tindakan kita. Para pemirsa dirahmati oleh Allah, demikianlah cerita yang penuh inspirasi dan mengharukan. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang soleh dan solehah di kemudian hari. Baiklah para pemirsa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini,
Dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.